Bikin tampil, foto ready. Solyu, so pretty, so you. 40 hari itu kan sebenarnya kan tidak lazim. Kenapa? Seharusnya apabila seseorang sudah meninggal, disegerakanlah, diselesaikanlah hutang maupun harta warisannya. Mengenai warisan almarhum Dorce atau gimana Bang Husni? Baik, jadi pada prinsipnya saya ditunjuk oleh ahli waris sejarah dari almarhum Dorce yang masih hidup. Oke. Yang pada saat ini ada pertentangan antara ahli waris sejarah dengan anak angkat. Yang saya lihat dan saya dengar di beberapa media. Oke. Jadi itu kami mau klarifikasi, sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh mantan pengacara Ibu Dorce, saya tengok prematur. Kenapa dia beralibi soal wasiat? Sementara wasiat itu kan dikenal hanya anak angkat, sementara anak angkat kan bukan pewaris, tapi bisa mendapatkan warisan dengan wasiat wajibah dan tidak lebih daripada 1/3. Jadi dengan adanya ahli waris sedarah, seharusnya diprioritaskanlah kepada ahli waris sedarah tersebut. Oke. Tapi warisan sendiri ada nggak mungkin Bang Husni, warisan buat anak angkat itu atau gimana Bang Husni? Baik, jadi gini, seharusnya kalau kita mengerti hukum, pihak daripada anak angkat yang katanya punya pengacara juga seharusnya duduk bareng nih dengan para ahli waris sedarah untuk membicarakan hal tersebut. Kenapa? Agak lucu juga kita mendengar masalah warisan diperebutkan. Sebenarnya warisan itu tidak diperebutkan, sudah ada porsinya masing-masing, tidak besar, tidak kecil, semua tertera. Oke. Ya, tapi gimana mungkin Bang Husni, apakah memang si anak angkat ini dapat warisan 1/3 atau lebih mungkin Bang Husni? Ya, jadi gini, setelah diperhitungkan antara harta warisan dengan hutang, jadi kita harus prioritaskan hutang dulu nih. Setelah hutang baru didata yang namanya harta warisan. Nah, warisan memang kita pernah mendengar bahwasanya mendiang Ibu Dorce akan menghibahkan atau memberikan sumbangan. Apakah itu berbentuk wasiat nantinya? Itu kita tunggu sampai 40 hari ini. Karena itu versi dari pihak anak angkat melalui pengacaranya. Akan tetapi kalau kita hitung-hitungan juga 40 hari itu kan sebenarnya kan tidak lazim. Kenapa? Seharusnya apabila seseorang sudah meninggal, disegerakanlah, diselesaikanlah hutang maupun harta warisannya. Jadi kalau misalnya berpendapat, oh ada wasiat nih, kan begitu. Wasiat itu kan sebenarnya apa yang keinginan Bu Dorce nih. Misalnya dia kepingin ada nanti harta dia untuk disumbangkan ke orang lain. Boleh dengan wasiat, tapi tidak bisa juga lebih dari 1/3 bagian. Nah itu abang tahu nggak bang kira-kira kenapa alasan wasiatnya itu belum dimunculkan gitu selama 40 hari ini, sebelum 40 hari kepergian almarhum? Ya. Jadi begini, disinilah ahli waris sedarah merasa curiga. Kenapa harus 40 hari? Dan kenapa versi anak angkat melalui pengacaranya? Sementara anak angkat kan kita tahu dia bukan pewaris nih. Berdasarkan pasal 832 KUH Perdata yang dikatakan ahli waris itu adalah sedarah. Anak angkat tidak pernah disebutkan. Maka saya bilang tadi, anak angkat bisa mendapatkan warisan apabila ada wasiat wajibah. Itu pun tidak lebih dari 1/3. Jadi dengan adanya tindakan daripada kubu dari anak angkat yang menyatakan tunggu 40 hari versi pengacaranya, di situ kami curiga. Karena Pak, wasiat itu kan dibuat oleh notaris, bukan oleh pengacara, berdasarkan apa yang disampaikan oleh si pewaris. Jadi di situ kita timbul kecurigaan, makanya kami wanti-wanti kepada notaris, entah siapa namanya kan kita belum tahu ini, untuk pada saat menyampaikan apa yang diwasiatkan, hati-hati, jangan ada unsur rekayasa. Kalau tidak kami akan menempuh secara jalur hukum. Oke. Bang, tapi kan ini akhirnya banyak netizen yang mengatakan, wah ini perebutan ahli waris nih gitu Bang. Nah tapi mungkin bisa digarisbawahi mungkin Bang, apakah memang ini bertitik beratnya pada kecurigaan pihak saudara kandung mengenai wasiat yang harus dibuka setelah 40 hari atau gimana sih Bang? Ya, kalau ahli waris sedarah tentu curiga. Kenapa tidak ada koordinasi dengan ahli waris sedarah nih kan gitu? Kenapa
kita tengok pembicaraan seolah-olah anak angkat yang mendapatkan wasiat. Oke, kita nggak masalah itu wasiat, tapi kan hanya sepertiga. Jadi di situ kita heran. Dan kita juga, kalau kita mengerti agama, segerakanlah setelah meninggal, segerakanlah harta warisan itu diselesaikan, baik hutang dan bagilah secara faraid. Sejauh ini, Situ kita tinggi. oke. Sejauh ini udah mencoba menghubungi pihak kuasa hukum dari pihak anak angkat bang atau belum bang? Baik, semalam saya sudah mendatangi kantor pengacara Ibu Imel. Oke. Akan tetapi beliau tidak ada, tapi kita menyampaikan surat. Dalam surat itu kita minta penjelasan ke dia, kapasitas dia waktu berbicara setelah meninggal Ibu Dorce itu apa? Kapasitasnya. Terus kan ada surat-surat berharga berupa surat tanah pada tanggal 11 November 2001 kan sama beliau. Jadi kita minta tarik lagi mana surat-surat itu. Itu kita minta klarifikasi sama dia. Oke. Belum ada jawaban atau masih menunggu bang jawabannya bang? Kami menunggu itikat baik dari mereka aja. Oke, Bang Husni mungkin gimana Bang mengenai Abang kan ini sebagai pengacara dari ahli waris sedara Bang. Ya. Siapa Bang yang ini Bang ahli waris sedaranya Bang? Kakaknya Jadi begitu. Bunda Dorce atau? Kami dari selaku ahli waris sedara mewakili sebenarnya bertujuan ingin agar hal-hal ini tidak berkepanjangan. Kami meminta segeralah kita selesaikan hak dan kewajiban. Haknya apa? Di mana kita dibagi secara hukum Islam. Yang kedua, kewajiban kita apa? Selesaikanlah hutang-hutang Ibu Dorce apabila ada. Dan juga kepada pihak-pihak yang merasa ada hutang, mohon beritahu ke kami agar kita klarifikasi, benar nggak hutang-hutang tersebut, real atau tidak. Kalau setelah kita klarifikasi hutang itu benar, ahli waris saudara akan melakukan pembayaran. Kepada anak angkat, kami berpikir kita duduk bareng-lah agar menyelesaikan secara ini kekeluargaan dan tidak berkepanjangan. Kasihan Ibu Dorce yang telah tiada. Oke. Bang, pause dulu boleh Bang? Bang Husni, Bang agak atas sedikit Bang, HP-nya Bang boleh? Nah. Lagi Bang, dikit Bang. Lagi. Oke. Kayak tadi. Dah? Lagi. Iya gimana Bang Husni? Mungkin Bang Husni berarti kalau misalkan 40 hari setelah meninggalnya almarhum Bunda Dorce itu kapan Bang untuk pembukaan wasiatnya Bang kira-kira Bang? Jadi kita hitung dari tanggal 16 Februari sejak ibu meninggal. Sejak tanggal 16 Februari kita hitung per 40 hari. Dan kita juga ingin mengetahui daripada pihak pengacara waktu itu akan membukanya di mana, kita belum tahu nih. Maka kita semalam bertujuan agar kita selesaikan sebenarnya tidak perlu sebenarnya 40 hari. Sebenarnya ya, kenapa? Untuk apa digantung hak orang dan kewajiban orang? Dan seharusnya juga pengacara pada waktu itu menekankan secara musyawarah. Kalau wasiat itu sebenarnya kalau sudah dibuat, bukalah kan begitu. Jadi kita jangan digantung-gantung nih. Jadi timbul rasa fitnah ataupun ada ahli waris merasa ingin merebut harta, itu tidak. Ahli waris saudara hanya menempatkan pada tempatnya haknya. Tidak akan berani mengambil tanpa haknya. Itu aja. Oke. Bang tadi sempat dikatakan surat-surat tanah itu ada di lawyernya ini Bang. Atau gimana Bang tadi Bang? Ya. Yang surat-surat tanah gimana Bang? Surat-surat tanah peninggalan Bunda Dorce. Begini, pada saat tanggal 11 November 2001, di situ ada mendiang Ibu Dorce dan beberapa anak angkat dan juga dari pihak keluarga saudara yaitu si Mimi. Pada saat itu Ibu Dorce ada kedatangan tamu yaitu Ibu Imel. Di situ dia menyerahkan surat sertifikat. Terus dia meminta bagikan buat ke notaris wasiat. Pada saat itu dan surat tanah baik yang di Lubang Buaya, di Jati Bening itu diserahkan saat itu. Tapi setelah meninggalnya Ibu Dorce, ya seharusnya pengacara itu mengembalikan lagi sertifikat itu. Karena Pak ini kan sebenarnya wasiat, bukan menyerahkan sertifikat. Wasiat itu kan hanya tertulis. Jadi disitulah saya minta semalam kepada Ibu Imel agar segera mengembalikan surat-surat barang tersebut kepada ahli waris saudara dulu. Kalau anak angkat itu kita lihat di apa wasiat wajibahnya. Oke. Tapi dari ahli waris saudara sudah menghubungi anak angkat nggak Bang Husni? Kita akan segera menghubungi secara kekeluargaan. Oke. Dan juga akan ini Bang, kalau misalkan tidak ada respon, apa memang akan ditempuh jalur hukum atau gimana Bang ke depannya?
Ini karena kita masih berpikir baik kita tunggu 40 hari, apa yang terjadi 40 hari itu kita akan mengambil langkah hukum apabila tidak sesuai dengan aturan hukum. Oke. Makanya ini pada sini karena sudah berawal cerita 40 hari, ya oke lah kita ikuti walaupun itu menyalahi. Yes. Tapi karena kita sudah legowo, kita ikuti 40 hari. Dan apabila surat wasiat itu menyatakan ada kekeliruan dan ada unsur rekayasa, kami siap menempuh secara jalur hukum secara pidana.